Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 25 Desember 2024 merupakan Hari Raya Natal. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Lagu Para Malaikat Bernyanyi dipadu suarakan oleh Lydia Hanafi, Maria Paula, Faustina Sherenita, Giacinta Fabiola, Frederick Suciadi, Benedictus Joshua, Michael Kirieko, dan Gregorius Jonathan. Selamat Natal, Allah beserta kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas semua berkat-Mu, teristimewa di hari kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kami. Kami ingin mengawali hari ini dengan bekal firman-Mu, yang hari ini Engkau wartakan kepada kami. Bukalah hati, telinga, dan pikiran kami, agar kami dapat menangkap sabda-Mu dan menjadikan bekal perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 52, ayat 7 sampai dengan 10. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit, kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya,
Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 1 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Anak-Nya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar Anak-Nya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang di dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah saatnya menyambut Tuhan yang datang. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, rekan seperjalanan dalam iman. Hari ini, Hari Raya Natal,
masa penantian telah usai. Ia yang dinanti-nantikan oleh Yohanes Pembaptis telah tiba. Kita merayakan kelahiran seorang bayi, yakni Yesus Al-Masih, Allah beserta kita. Bersama para malaikat kita serukan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan bersama para gembala, kita segera bangun dan bersama-sama menyerukan, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Tema Natal tahun 2024 yang ditetapkan KWI bersama PGI adalah, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ada apa di Bethlehem? Mengapa sekarang? Tema ini diangkat tentu memiliki pesan yang mendalam yang ingin disampaikan oleh KWI bersama PGI dalam tema ini. Setidaknya ada 3 hal yang layak mendapat perhatian kita. Pertama, seruan marilah sekarang. Ini menunjuk pada dimensi waktu. Sekarang saatnya, bukan kemarin atau nanti. Tuhan datang hari ini, maka kita sambut hari ini juga. Kedua, ajakan ke Bethlehem merupakan panggilan kemanusiaan yang universal bagi semua orang yang mendambakan persatuan, kesatuan, dan perdamaian. Ajakan ini berdimensi sosial, yakni mengajak kita untuk semakin peduli dan solider, mau berbagi dan mewujudkan kasih. Ketiga, pergi ke Bethlehem melalui jalan-jalan kecil. Perjalanan keluarga Nazaret menuju ke Bethlehem bukanlah perjalanan yang mudah, melainkan harus melalui jalan kecil dan gelap. Perjalanan melalui jalan kecil dan gelap menggambarkan kesederhanaan, mengingatkan kita akan makna keheningan, doa, dan refleksi. Hari ini seluruh dunia bersukacita merayakan Natal. Natal merupakan saat kita menemukan dimensi baru dalam perziarahan batin kita dengan kelahiran Yesus. Kita diingatkan bahwa Allah telah mengangkat martabat kemanusiaan kita ke dalam keilahiannya. Natal menjadi saat refleksi, introspeksi, dan memantapkan kebersamaan dalam membarui diri untuk lahir kembali sebagai manusia baru. Dalam Injil yang kita baca hari ini, Yohanes mengawalinya dengan kalimat, "Pada mulanya adalah firman." Kalimat ini mengingatkan kita akan kisah penciptaan dalam kitab Kejadian. Dalam kisah itu diceritakan bahwa firman Allah telah menciptakan. Setiap kali dikatakan berfirmanlah Allah, semuanya menjadi kenyataan. Apa yang ingin disampaikan oleh Yohanes dalam perikopa ini? Yohanes ingin menyampaikan pesan bahwa Sang Firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita itu ialah Yesus yang mempunyai daya pencipta, memampukan, membangun, dan menjadikan segala sesuatu baik. Yohanes menyatakan bahwa firman yang telah menjadi manusia itu menampakkan kemuliaan Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ia datang untuk berbela rasa terhadap penderitaan manusia yang memuncak pada sengsara dan wafatnya. Ia telah memberikan diri sepenuhnya agar manusia memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, merayakan Natal juga merupakan saat kita mensyukuri kemuliaan Allah dan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita, membebaskan kita dari kuasa dosa dan kegelapan.
Mari kita rayakan Natal dengan semakin membuka hati, bersikap rendah hati untuk meneladan Yesus yang telah solider dengan kita melalui penjelmaan dan pengorbanan dirinya. Mari kita wujudkan Natal dengan semakin peduli, semakin berbela rasa, dan semakin berbagi kasih karunia demi kesejahteraan bersama. Semoga dengan merayakan Natal, kita, keluarga, dan komunitas kita semakin memiliki dan mengalami kemuliaan, kasih karunia, dan kebenaran Allah yang menjadikan segala sesuatu baik, bahkan amat baik. Selamat Natal, semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu karena sabdamu yang menjadi manusia hadir di tengah-tengah kami. Ia menjadi manusia lemah agar kami yang rapuh dan fana ini diurapi oleh daya ilahi yang abadi. Dengan kelahirannya di dunia ini, Engkau yang tak dapat dilihat kini kelihatan sebagai manusia seperti kami, dan cahaya keselamatanmu bersinar di tengah kami, mengusir kegelapan yang menguasai kami. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu agar kami yang kini merayakan misteri inkarnasi berani menjadi pembawa damai bagi sesama, dan dengan demikian kami pun menjadi sarana inkarnasi-Mu di tengah-tengah mereka. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi. Bergema di padang sunyi, warta suka surgawi. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo. Tampaklah utusan surga yang bersinar mulia. Penggembala pun takutlah menyaksikan sinarnya. Excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hari ini lahir Kristus Juru Selamat dunia. Bayi yang terbungkus samping di palungan tidurnya. Gloria
excelsis Deo.